Halo hai Sobat Galeri, kembali lagi bersama saya Andika Aulia di Galeri Channel Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 6 rasio penting dalam analisis fundamental yang diambil dari buku Who Wants to be a Smiling Investor karya Lucas Setiatmaja dan Tom Dean. Sobat Galeri, saat ingin melakukan investasi di saham, cara untuk meminimalisir sebuah resiko dan mengoptimalkan keuntungan, kita harus melakukan analisis terlebih dahulu nih, baik itu secara fundamental maupun teknikal. Maka dari itu, simak baik-baik yuk pembahasan setelah ini, karena ada 6 rasio penting di dalam analisis fundamental. Rasio pertama yaitu EPS atau laba per lembar saham. Apabila EPS perusahaan sebesar Rp100, artinya setiap lembar saham akan menghasilkan laba Rp100 juga nih teman-teman. Carilah perusahaan yang memiliki EPS meningkat dari waktu ke waktu dengan tren yang positif. Usahakan cari perusahaan dengan nilai EPS minimal 10% hingga 20% per tahunnya. Karena menunjukkan perusahaan bertumbuh dengan baik nih teman-teman. Begitu dengan sebaliknya, bila EPS menurun, maka perusahaan tersebut mengalami penurunan dalam penjualan serta labanya. Rasio kedua, yaitu PER atau Price Earning Ratio. PER adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang dipakai untuk membeli saham. Contoh, saham A dibeli dengan nilai PER sebesar 5 kali. Jika perusahaan mengalami pendapatan tetap, perlu waktu 5 tahun untuk kita balik modal nih teman-teman. Rumus PER sendiri adalah harga pasar saham dibagi dengan EPS. Ada 2 jenis PER, yaitu trailing PER yang dihitung berdasarkan EPS tahun lalu dan juga forward PER yang dihitung berdasarkan EPS di masa yang akan datang. Saham dianggap murah ketika PER lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata PER industrinya, begitu pula sebaliknya. Alternatif lain, saham dengan PER di bawah 10 kali bisa dianggap murah dan di atas 20 kali dianggap mahal. Rasio ketiga, PBV atau Price to Book Value. Rumus untuk mencari PBV yaitu harga saham saat ini dibagi dengan nilai buku per lembar saham. PBV sebesar 2 kali artinya harga saham sudah tumbuh menjadi 2 kali lipat dibanding saat uang ditanam di perusahaan. Umumnya, investor disarankan untuk mencari PBV yang lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata industrinya nih teman-teman. Bila PBV itu tinggi, bisa jadi disebabkan oleh harga pasar yang sudah terlampau tinggi. PBV yang rendah bisa dijadikan sebagai indikator mencari saham yang murah atau masih dikategorikan undervalued. Rasio keempat, ROE atau Return on Equity yang menggambarkan kemampuan modal perusahaan dalam menghasilkan laba bersihnya. Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin tinggi pula perusahaan menghasilkan laba bersihnya. Contoh, ROE 10%, artinya setiap Rp100 modal sendiri yang ditanamkan di perusahaan bisa memberikan laba bersih sebesar Rp10. Bagaimana bila ROE sebesar 20%? Bagus atau tidak ya? Hal yang harus dilakukan teman-teman ada 2 nih, yaitu bandingkan dengan ROE rata-rata industrinya, dan yang kedua bandingkan ROE perusahaan tersebut dari waktu ke waktu. Carilah saham yang memiliki ROE yang cukup stabil dan angka minimal ROE-nya sebisa mungkin 10%. Rasio kelima, Dividend Yield. Carilah saham yang dividen yield-nya cukup besar karena mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kestabilan laba bersihnya. Minimal dividen yield yang dicari yaitu sebesar 3%. Semakin besar maka akan semakin baik nih teman-teman. Namun tidak semua perusahaan di Bursa Efek Indonesia membagikan dividen karena kebijakan ini sunnah bagi perusahaan. Rumus dividen yield yaitu dividen per lembar saham dibagi dengan harga pasar saham saat ini. Rasio terakhir yaitu DER atau Debt to Equity Ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka panjangnya. Warren Buffett mengatakan, carilah saham yang memiliki nilai DER kurang dari 1. Apabila nilai DER kurang dari 1, maka menunjukkan perusahaan tersebut memiliki utang yang lebih sedikit dibandingkan dengan modalnya. Begitu juga dengan sebaliknya nih teman-teman. DER lebih dari 1 menandakan perusahaan memiliki utang yang lebih besar dibandingkan dengan modalnya. Yap, begitu saja penjelasan mengenai 6 rasio penting di dalam analisis fundamental yang diambil dari buku Who Wants to be a Smiling Investor. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui konten saham lainnya. Sampai jumpa dan salam investasi.